Can dihitung dan duitan can aya kan yang can beres ieu. Ganti LCD. Apunten ke Ibu Ustadz, Bapak Imam Masjid, Bapak-bapak sadayana, para kesepuan, para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa duriyatihi wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama'i wal waliyallah Husain Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Gandung Danu Masyhuri bin Sastro Pawiro wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sudarmo bin Tarmo Karyo wa ila arwahi Jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati desa Sadahayu Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustadz, Bapak Imam Masjid Jami' Munawarah dan Bapak-bapak sadayana yang semoga semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan yang malam ke-22 alhamdulillah kita semuanya masih dikumpulkan oleh Allah dalam rangka diberikan kesehatan juga, diberikan nafas lengkap lengkip cek Sunda nanti. Ya, maka orang ulah oleh-oleh ya. Ketika kita diberikan nikmat yang begitu luar biasa, mari secara syariatnya kita semangat untuk mengobarkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam ini semoga kita dipahamkan tentang kaitannya bab zikir, terutama agar semakin hati kita semakin disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, para sahabatna, para tabi'in, tabi'ina sholihin, lumabarna ke orang sadayana, semoga orang sadayana menang syafaat fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ke-21 tadi malam Allah telah menurunkan tentang bab zikir, yaitu zikir az-zikru bisyiril asrar, yang itu merupakan zikir yang sangat penting untuk keselamatan kita hidup di dunia dan akhirat. Karena dengan zikir itulah ibadah kita, apapun wujudnya, bah minum, bah makan, bah tahajud, bah naik haji sekalipun, jika tidak dibarengi dengan zikir, rasa menyambungkan hati kita kepada Allah hidup, maka kondisinya masih terputus. Karena apa? Ruhaniyah kita masih menghadap kepada diri, menghadap kepada makhluk Allah berupa surga, pahala, ingin dipuja-puji orang, ingin diwahkan, ingin dianggap, ya, itulah masih memuja-muji hawa nafsu yang selama ini mungkin kita tanpa sadar. Alhamdulillah pada kesempatan Ramadan ini kita sudah dibukakan semuanya tentang alam-alam yang sir, alam-alam yang rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin menambah kebersihan dan kesucian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
perlu kita kaji ulang bahwa tingkatan tauhid ada 4, yaitu tauhid la ilaha illallah, yang mana zikirnya adalah zikir jahr. Zikir jahr itu tingkatannya tingkatan zahir, tingkatan syariat. Maka sempurnakanlah menuju tauhid kedua, yang mana tauhid la ilaha illallah, yang mana zikirnya adalah zikir sir. Nah, zikir sir inilah yang akan membawa hati kita semakin mulai terasa, ya, terasa diawasi, terasa diperhatikan oleh Allah, terasa dilihat oleh Allah, sehingga gerak-gerik kita semakin lebih hati-hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya zikir yang terus setiap keluar masuk nafas, hu Allah semampunya. Itu jika dilaksanakan zikir jahr dan sir ini, tolong laksanakanlah tanpa ada embel-embel apapun. Tanpa embel-embel apapun, berarti hanya untuk dari dan karena Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang tingkat ketiga yaitu tauhid tingkat hakikat. Ya, kalau tingkat kedua tadi tingkat thariqah, tingkatnya hati. Kalau tingkatnya tauhid ketiga yaitu tingkatnya ruh. Berarti ruh di sini sudah mulai bertauhid, ya, yang selama ini ruhnya mungkin masih menghadap selain Allah. Di tauhid la ilaha illa anta, Allah sudah begitu dekat, bahkan sudah engkau rasakan dekatnya melebihi urat nadi kita. Karena apa? Sudah menyadari, oh, hidupnya Allah ada di dalam dan di luar. Wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin, sehingga tidak ada satupun yang tidak diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka ala kulli syai'in qadir. Itulah hakikat sesungguhnya rohaniyah kita harus mentok memandang hidupnya Allah, sehingga dengan membawa zikir sirul asror yang harus engkau gemakan di dalam hidup kita, setiap nafas kita, gemakanlah zikir sir dan sirul asrar itu. Sir jalankan, sirul asrar lebih dijalankan, ya, yaitu zikir yang terus memandang Allah hidupnya. Agar apa? Agar ruhaniyah kita merasa su'aul basirah kita menuju hak ainul basirah, melihat nyatanya Allah. Jika hatimu sudah duduk di ainul basirah, dengan engkau terus melatih su'aul basirahmu, tandanya adalah tidak ada lagi pengakuan dalam dirimu yang berperan. Engkau sudah merasakan hidupnya Allah jauh lebih dekat dari urat nadi. Berarti Allah itu di dalam dan di luar diri kita, di antara kita semuanya, di dalam dan di luar alam semesta, baik yang gaib maupun yang nyata. Yang laisa kamisli syai', dan menghidupi semua alam semesta ini. Temui hidup di situ. Itulah hakikat zikir sirul asrar, yang mana engkau sudah didudukan di ainul basirah. Tandanya engkau sudah tidak ada al-i'timad dalam hal apapun. Al-i'timad itu pengakuan dalam diri kita. Agar apa? Agar senantiasa kita selalu terjaga kesucian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus gemakan itu. Jika engkau sudah duduk di ainul basirah, maka artinya engkau sudah masuk ke alam kamil, ya. Sudah mulai banyak ingatnya daripada lupanya, ya. Kalau su'aul basirah tadi masih fana, ya, masih banyak lupanya daripada ingatnya. Maka agar kita bisa menuju kekekalan fana kamil baqo, ya, su'aul basirah, ainul basirah wa haqqul basirah, maka su'aul basirah yang sudah terlatih tiap hari itu akan melahirkan yang namanya zikir tingkat 4, yaitu fana'u zikri. Jahar, sir, sirul asrar, fana'u zikri. Fana'u zikri di sini adalah zikir
yang mana secara otomatis ya, engkau sudah mengalami kefanaan. Karena saking dekatnya Allah dalam dirimu, sampai-sampai engkau sudah tidak merasa ada. Karena sudah mentajalikan sang wujud itu Allah. Sang hitam itu Allah. Sang baqo itu Allah. Sang mukhalafatul khawatis itu Allah. Sang kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, mutakaliman, sampai itu semua itu hidupnya Allah. Sampai dirimu itu merasa fana ya. Merasa, jadi sebenarnya itu iman. Imanmu itu sudah duduk di kefanaan ya. Imanmu sudah duduk di kefanaan akan dirimu dan mentajalikan mutlak hidupnya Allah ya. Maka itulah iman yang hak, Pak. Fana'u dzikri ini adalah zikir yang sudah otomatis ya. Zikir yang mana dirimu itu sudah nggak merasa antara dirimu berzikir, sudah bergelar dalam dirimu. Yang berzikir itu ya Allah hidup, yang dizikiri ya Allah hidup, sehingga dirimu di mana? Sudah nggak ada. Maksudnya sudah nggak ada itu sudah kefanaan yang sangat luar biasa. Itulah kalau sudah dirimu duduk di situ, engkau sudah duduk di tauhid yang sejati, tauhid yang sudah diridhoi oleh Allah, yaitu tauhid la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Berarti ngaku Tuhan, Mas? Tidak. Bagaimana mengaku Tuhan wong dirimu sudah fana? Ya. Pak gitu ya, Pak. Kecuali dirimu belum fana ngaku-ngaku Tuhan. Aku Allah. Ya, dan itu jelas. Itu adalah kafir, sesat ya. Fir'aun ya. Ngaku Tuhan ya. Maka beda antara Fir'aun dengan ahli syuhud ya. Fir'aun itu tidak mengalami kefanaan, tidak menggunakan zikir sirrul asrar, keakuannya sangat tinggi, merasa paling hebat, benar, pintar, sehingga dirinya menyatakan dirinya tuh Tuhan. Beda jauh ya. Apa dasar hukumnya? Kok kita harus sampai ke tauhid la ilaha illa ana? Apakah Rasulullah mengajarkan itu? Jelas sekali mengajarkan ya. Buka di surat Al-Anbiya ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun min qablika ya, sebelum engkau Muhammad, mir rasulin, dari seorang rasul, illa nuhi, kecuali kami wahyukan, ilaihi, kepadanya, annahu, bahwasanya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budun, maka ajaklah untuk menyembah aku. Maka tauhid ini sangat-sangat penting sekali agar kita duduk di situ, dan ini adalah bonus dari Allah, bukan karena usaha kita, Pak. Ya. Tugasnya seorang Rasul hanya menyampaikan. Ya. Mutlak semua itu hak prerogatifnya Allah. Bahwa tidak ada seorang Rasul pun sebelumnya pun, sebelum Muhammad, apalagi Nabi Muhammad, ya, diutus kecuali untuk mewahyukan tauhid la ilaha illa ana. Ya, tetapi harus jelas runtutannya. Jangan ujuk-ujuk mengakulah aku Tuhan, jangan. Ya. Karena tauhid di sini sangat sulit diterima oleh ahli syariat, apalagi yang ahli hijabnya sangat tebal, buru-buru menyesatkan, buru-buru menganggap, menuduh ini tidak diajarkan Rasulullah. Padahal yang dimaksud ana di sini bukan ananya makhluk, tetapi yang ngomong di situ adalah hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam seorang salik bergelora di dalam dirinya, ya, bukan dirinya yang bergelora, tetapi hidupnya Allah yang bergelora, menyatakan tidak ada Tuhan selain aku, tetapi aku di sini bukan akunya makhluk, karena makhluknya sudah mengalami kefanaan. Maka di sini sangatlah berat, karena apa? Zikir sirrul asrar aja kita belum mengasahnya secara
terus-menerus. Nggak tahu kita ditempatkan la ilaha illallah kapan. Bisa 1 detik, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa seumur hidup, bisa sampai detik meninggal baru mengakui, oh tidak ada Tuhan selain aku Allah. Tetapi yang ngomong bukan dirimu, nafsu bukan. Sudah tidak ada pengakuan, yang ngomong itu kamu nafsu, tetapi hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya waqalu takhadar rahman walatan subhanahu bal ibadum mukramun, dan mereka berkata Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia sebenarnya, mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Hati-hati jika engkau tidak duduk di tauhid la ilaha illallah, bahkan malaikat pun engkau pandang sebagai anak Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya anak Tuhan itu apa? Engkau kultuskan, Pak. Anak Tuhan itu engkau kultuskan, ya, sebagai perwakilan Tuhan. Ya. Padahal Allah itu Maha Suci, tidak beranak, tidak diperanakkan lah gitu nggih. Ini tuh warning. Kalau kita nggak duduk di tauhid la ilaha illa anta wa ana, maka rohaniyah kita akan mengkultuskan malaikat. Malaikat dikultuskan, apalagi di bawah malaikat para wali Allah, para kasih Allah, bahkan Rasulullah bisa berpotensi kita kultuskan, bahkan kita anggap sebagai Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik, tanpa sadar, Pak. Maka di ayat selanjutnya la yasbiqunahu bil qauli wa hum bi amri ya'malun. Mereka tidak berbicara mendahulinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Itu mereka tidak berbicara mendahulunya. Artinya apa? Berbicaranya itu menunggu petunjuk dari Allah, bukan karena nafsu, bukan karena keluar dari dirinya, sehingga tidak akan berbicara yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, apalagi berbicara tentang hal-hal yang tidak baik, ya. Itu sudah tidak ada dalam dirinya. Mengapa? Tidak mungkin air kopi bisa keluar air susu. Kalau dalam dirinya kekotoran, pasti yang keluar juga kok kotor. Tapi yang di dalamnya air zam-zam, pasti yang keluar air zam-zam. Dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya, menyadari bahwa kita ini digerakkan oleh Allah, sehingga mengerjakan perintahnya pun itu pun karena mutlak, ya, digerakkan oleh Allah, diperankan oleh Allah, sampai dirimu menuju tauhid la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku Allah. Di dalam bergelora hatinya, hidupnya Allah selalu ngomong la ilaha illa ana. Dirimu kemana? Sudah tidak ada pengakuan dalam dirimu. Maka hati-hati, ya. Di ayat 29-nya, nah ini 28 dulu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yasfaun illa liman irtada wa hum min khasyatihi musfiqun. Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Ya. Allah lah sang maha ilmu, mengetahui di awal, di akhir, di belakang, di depan. Nah, terus kita di mana? Nggak ada. Apa yang kita ketahui? Nah, gitu nih Pak, nggih. Sang maha mengetahui adalah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memberikan syafaat. Yang memberikan syafaat itu Allah. Ya. Kepada siapa? Yang dikehendakinya. Ya. Sehingga meskipun syafaat itu melalui Rasulullah, ingat Rasulullah itu semata-mata sebagai perantara. Sang sejatinya pemberi syafaat adalah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat kita memandang Rasulullah. Hakikat kita, ruhaniyah kita, nyawang hidupnya Allah. Nah, di situ. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Itulah tauhid la ilaha anta wa ana. Hati-hati betul. Ya. Karena Allah itu sudah begitu dekat.
La ilaha illa anta itu sudah dia. Dia itu lebih dekat dari orang nadi bahkan. Ya. Tetapi kalau la ilaha anta itu masih ada jarak. Nadi itu masih ada jarak. Ya. Masih ada jarak. Pengakuan antar dirimu masih ada sedikit. Ya. Dan Allah sudah semakin dekat. Tetapi jika proses itu sudah sampai la ilaha illa ana, pengakuan dirimu sudah lebur. Sehingga yang hidup itu tadi dalam dirimu dan dalam dirimu ngomong la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada Tuhan selain aku Allah. Bukan berarti mengaku Allah. Kalau mengaku Allah berarti dirinya masih ada pengakuan. Ingat di ayat 29, wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzidz dzalimin. Dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh aku adalah Tuhan selain Allah. Ayo. Sing aku Tuhan. Apa kata Allah? Maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Sing ngaku Allah itu jangan dirimu, tetapi hidupnya Allah. Kenapa mereka dimasukkan jahanam mengaku Tuhan? Karena dirinya pengakuannya sangat tebal. Fir'aun ya, merasa hebat, pintar, gak pernah sakit, merasa berkuasa. Ya, pengakuan dirinya tebal, mengaku Tuhan, dimasukkan di dalam neraka jahanam. Maka jangan sekali mengaku di dalam diri ini ada Allah. Padahal pengakuannya masih sangat tinggi. Ini yang sesat. Ya. Beda jauh antara orang yang sudah mengalami dzikir sirul asrar secara fana, ya, 100 menerus sampai kepada tauhid la ilaha illa ana ini. Maka ayo Pak Bu, ya, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Na'udzubillah ini dari. Jadi fana dzikri itu sudah otomatis, ya. Jika engkau mengasah terus zikir sir dan sirul asrarmu di dalam setiap nafas kita, dalam setiap hidup kita, terus gerulakanlah zikir sir dan sirul asrar ini agar kita hidup di dunia selamat dan hidup di akhirat juga selamat. Amin ya rabbal alamin. Itu Pak sebagai penegasan pada malam ini. Intinya ayo di malam 22 ini kita semakin teguh yakin iman kita hanya hidupnya Allah. Hanya hidupnya Allah. Hilangkan pengakuan dalam diri kita. Semakin ada pengakuan, semakin hijab itu sangat tebal. Semakin diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mohon maaf tidak bisa panjang dan lebar karena nanti bisa kita lanjut dengan muzakarah dan sebagainya. Apa yang dapat kami sampaikan semoga dapat diterima. Karena tauhid la ilaha illallah ini tidak bisa disampaikan secara banyak, cukup engkau buktikan sendiri. Ya, tidak bisa dirasakan, diceritakan indahnya ketemu Allah itu tidak bisa. Diceritakan dengan kata-kata nggak bisa, bahkan dengan syair nggak bisa, puisi nggak bisa. Maka tauhid la ilaha illallah ini silahkan dibuktikan sendiri. Dengan cara apa? Zikir asar engkau gemakan terus. Itu apa yang kami sampaikan. Marilah kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah. Iya kan Abu. Karena zikir sirul asrar sudah engkau terima, maka sudah bisa engkau praktekkan meskipun belum di stempel oleh Allah di malam 27. Ya, boleh. Malam 27 mendapat stempel dari Allah, semakin kuat, semakin semangat, semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa semoga Allah memberikan umur
yang panjang kepada kita, yang barokah tentunya, agar kita diberikan kesempatan untuk kembali kepada Allah. Ya. Kalau sudah dirimu makrifat, ya boleh meninggalkan dunia, boleh ya. Kalau belum makrifat, tolong minta kepada Allah, jangan dulu, tunda dulu ya Allah. Ya. Hak prerogatif Allah, hak jais Allah untuk memperpanjang, memperpendek umur manusia itu hak jais Allah sebenarnya, meskipun sudah ditetapkan. Tetapi kita sebagai umat biasa, umatnya Rasulullah, ya, mohon kepada Allah agar kita diberikan kesempatan untuk kembali dulu rohaniah kita kepada Allah sebelum diri kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu dapat kami sampaikan, Pak. Mohon maaf. Ya, betul bahwa yang namanya ngaji itu adalah untuk diri kami pribadi sesungguhnya dan masing-masing. Bukan berarti guru dan murid tidak. Sekarang itu sudah nggak ada guru dan murid karena guru kita sudah meninggal. Yang ada adalah kita sama-sama diajari oleh Allah, dididik oleh Allah, dibimbing oleh Allah rohaniah kita. Jadi jangan menganggap ya saya menggurungi panjenengan, tidak. Justru saya itu untuk diri saya pribadi sebenarnya. Dan kita semuanya mendapat jatah ini bonus dari Allah sebenarnya, bonus yang luar biasa. Coba bayangkan, jika kita selamanya hanya berzikir jahar dan sir, engkau pasti akan kepentok-pentoknya di alam mukasafah, alam makhluk-makhluk ini. Munculnya apa? Kebanggaan. Aku bangga bisa ketemu aulia, kekasih Allah, bangga bisa dimimpiin Rasulullah, bisa ditemui Rasulullah. Ya. Bangga, Pak. Sehingga apa? Allahnya encan kadele. Meskipun dirimu mengaku Tuhan Allah, tetapi rohaniahmu masih menghadap selain Allah. Itulah. Akhirnya apa? Sampai meninggal pun kita masih mengalami tauhid yang tercampuri syirik. Ya. Maka bersyukurlah jika ilmu ini diterangkan di sini. Saya pun juga bersyukur untuk diri saya pribadi dan kita semuanya. Ya, terimalah ajaran ini, terimalah ilmu ini, dan manfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukur, ya, beri contoh istri kita, anak keturunan kita, tetangga kita, pelan-pelan. Ajak mereka pertama untuk menyadari bahwa hidupnya Allah yang memerankan. Ajak iman mereka untuk menyadari bahwa kita itu hanya digerakkan. Itu dulu dalam dakwah kita, dalam hidup kita, ya. Ajarkan umat itu meyakini bahwa kita itu digerakkan. Babat kehabisan dulu mereka keyakinan untuk mengakui bahwa dirinya yang bergerak itu babat dulu. Kalau sudah, nanti ajak mereka untuk ibadahnya untuk hanya Allah. Ya, bersihkan pelan-pelan umat itu. Jangan dinina-bobokan terus-terus diini-ini dengan rezeki dan sebagainya. Eman-eman, kasihan. Ya, kita tidak tahu hidupnya sampai kapan, ya. Mosok ilmu yang hak hanya untuk diri kita, kan karunia ya Pak ya. Maka sebarkan seluas-luasnya, ya. Kita sama-sama memberikan contoh. Ya. Kalau sudah diajarkan menuju pembersihan ibadah karena selain Allah, baru ajak untuk melepas hawa nafsunya, ya. Nafsu amarah, perut dan juga otak. Setelah itu baru diajak membabat keakuan. Ya. Setelah itu ajaklah untuk laku syariat menuju hakikat dan ma'rifat kepada Allah. Itulah karena kita semua adalah kader-kader Islam, penerus perjuangan Bapak. Ya, perjuangan tidak pernah berhenti. Ya, tetaplah akui dalam dirimu bahwa kita ini adalah amanah dari Allah. Ya. Siapapun orangnya, apapun faknya, apapun bagiannya, semua itu sudah amanah dari Allah. Ya. Sehingga ayo semangat Pak. Ya, ke depan program-program keagamaan setelah Syawal kita hidupkan mulai dari sini. Ya. Faknya, pusatnya, dan sebagai sarana musyawarah setiap malam Jumat datang, ya, agar membahas tentang strategi-strategi dakwah, program-program ke depan, dan juga kegiatan-kegiatan amaliyah di Sadahayu, ya, bagaimana ke depannya. Kalau tidak ada pertemuan malam Jumat, bagaimana kita bersatu lah gitu ya. Jadi tolong malam Jumat jangan kendor, ya. Selepas Ramadan Pak, ya. Itu penting.
Jangan hanya Ramadan saja datangnya gitu. Maksud saya gitu nggih. Ya, itu untuk diri saya ngomong gitu untuk diri saya juga gitu. Saya pun juga berusaha ya. Secara syariat berusaha. Ya. Ayo kita merapat. Kokohkan lagi kebersamaan kita, bukan ada lagi yang guru dan murid, tidak. Kita sudah sama-sama didewasakan oleh beliau. Yang ada adalah kita dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, marilah kita istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf tadi tidak bisa panjang lebar karena memang ada yang harus direm. Mohon maaf. Ya, karena apa? Soal sirul asrar itu harus dilaksanakan dulu. Kalau enggak nanti bisa fitnah ya. Maka tadi tidak bisa panjang lebar, direm oleh Allah, direm. Bertahap ya. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha anta. Itu dulu. Ya. Jadi itulah dari Allah, terimalah dengan lapang hati. Ya. Kira-kira siapa menerapkan sirul asrar siap nih? Insyaallah nih, siap nih. Alhamdulillah. Itu. Nanti dalam prakteknya kita sering musyawarah. Jika ada kendala gini, begini, kita saling musyawarah, ya. Saling ngobrol. Agar dalam perjalanannya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.